Said Akil Siraj, Bapak kita bersama. Dan yang kedua Brigjen Selamat Hadi Prayitno, dan juga yang kita tunggu-tunggu yang begitu charming Mas Emil, Pak Wagub, monggo silakan. Monggo silakan sini. Terima kasih sudah bersedia hadir Pak Selamat, Abuya kita, dan juga Mas Emil. Ibu bapak sekalian, kemarin kita baru saja menerima kabar yang sangat mengejutkan. Salah satu tokoh bangsa, yakni Abuya Syafi'i Ma'arif, yang juga kolega dari Kiai Said Akil di BPIP, berpulang. Dan seperti dalam tradisi NU, orang yang sudah meninggal sebenarnya tidak meninggal. Ia spiritnya selalu hadir bersama dengan kita. Dan marilah kita untuk sejenak selama 2 menit ini kita akan memenikan cipta, dan kita akan meminta kepada Kiai Said Akil untuk juga memimpin doa kepada almarhum. Saya persilakan kepada Kiai Said. Kita memenikan cipta, berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Terima kasih. Bagi yang beragama Islam, kita membaca Al-Fatihah. Semoga arwahnya almarhum Bapak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif diterima di sisi Allah di surganya. Beliau anggota Dewan Penasihat BPIP bersama saya di bawah pimpinan Ibu Megawati dan Pak Trisutrisno. Sangat sederhana, konsisten, tegas, tanpa pamrih kalau bicara. Itu Pak Syafi'i Ma'arif. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih semuanya, teman-teman sekalian. Kita akan ngobrol 2 tema penting, yakni soal Pancasila dan bagaimana Pancasila itu bisa kita yakini sebagai nilai-nilai hidup, terutama pasca pandemi. Saya mungkin akan ke Kiai Said dulu sebagai orang yang katakanlah sebagai guru bangsa, sebagai orang yang memiliki pengetahuan di dalam keormasan, dan juga beliau dari BPIP ini. Kiai Said, apa yang menurut Kiai Said paling menonjol terkait bagaimana Pancasila ini diimplementasikan di dalam kerangka merespon situasi pandemi ini, terutama dalam situasi global, dan bagaimana Pancasila ini bisa diyakini sebagai satu falsafah hidup bangsa ini. Kiai Said, apa yang menarik yang bisa diamati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Gusnya, Gus Haji Emil Dardak. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu. Yang terhormat Bapak Kapolda, Brigjen Selamat, Bapak Rektor Universitas Putra, Ketua Yayasan Rumah Bhinneka Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, Bapak sekalian. Tahun 83 ada seorang guru besar politik yang bernama Samuel Huntington memprediksi bahwa akan terjadi clash civilization, perang peradaban. Ini lebih bahaya daripada perang fisik, daripada perang senjata. Perang antar agama, perang antar budaya, perang antar suku. Bukan lagi masalah penjajahan, tapi perangnya perang antar budaya dan antar agama. Dan itu terbukti terjadi di Timur Tengah dengan Arab Spring, Ar-Rabi'ul Arabi, dimulai dari Tunis
ada seorang penjual sayur miskin, dia mengeluarkan unek-uneknya di depan gedung parlemen. Tidak ada yang gubris. Segera dia ambil bensin 1 jerigen, disiramkan pada tubuhnya, dan dia bunuh diri dengan membakar dirinya. Dimulai dari situlah terjadi kegaduhan di Tunis, sampai presidennya Zainal Abidin bin Ali lari terpotong-potong, terbirit-birit, lari ke berlindung ke Jeddah, dan sekarang sudah berganti sistem, berganti kanun, berganti dustur, sudah lebih baik daripada yang kemarin. Dari situ pindah ke Mesir. Lama di Mesir, lama demonstrasi, sangat lama. Lalulah atau tergulirlah Presiden Hosni Mubarak, kemudian Ikhwan Muslimun berhasil menduduki kepresidenan. Siapa namanya? Muhammad Al-Musi. Ternyata tidak seperti diharapkan oleh masyarakat. Tidak lama digulingkan oleh Jenderal Sisi. Kemudian pindah ke Libya. Ini lebih tragis lagi. Presidennya Muammar Gaddafi yang sangat menyayangi rakyatnya, yang sangat-sangat pemurah kepada rakyatnya, dibunuh, digorong-gorong air ketika beliau akan lari ke negara Mali. Kemudian pindah ke Suriah, sampai sekarang ke Suriah. Lebih runyam lagi, lebih tumpang tindih, lebih overlap Suriah ini. Dan yang lama pun sudah terjadi di Afghanistan, sudah 40 tahun. Begitu pula Irak, sudah 1,5 juta nyawa melayang. Semuanya sesama Arab, sesama Islam. Ternyata masalah yang paling krusial di sana, belum ada titik temu antara agama dan nasionalisme. Antara agama Islam dan Timur Tengah dengan nasionalisme belum ada titik ketemu. Gampangnya begini deh, yang berjuang, tokoh-tokoh agama berjuang agama tidak nasionalis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, itu Umar Tilimsani, itu contoh nama-namanya. Yang berjuang nasionalis bukan aktivis agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Jafar Umeri, Habibur Reba, Muammar Gaddafi, itu nasionalis Arab, tokoh-tokoh nasionalis Arab, tidak berjuang agama. Nah, ternyata di sini kecerdasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, tahun 1914 atau 15 sudah mengeluarkan jargon bahasa Arabnya hubbul waton minal iman, bahwa nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda beragama harus nasionalis. Luar biasa, luar biasa. Di Timur Tengah tidak ada. Ulama seperti Hasyim Asy'ari bisa mempertemukan antara agama dan nasionalis, tidak ada. Dan ternyata kelihatannya cuma remeh-temeh, slogan yang remeh, ternyata berdampak sangat panjang. Bahwa Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh panutan umat Islam terutama, ternyata mampu menyelamatkan universalitas di bangsa Indonesia ini, mampu merawat kebinekaan di negeri kita ini. Keberagaman sebuah sunnatullah, kepastian dari Tuhan. Mau tidak mau, terima nggak terima, kita menjadi bangsa Indonesia harus menerima kebinekaan, keberagaman. Kita ternyata sunnatullah yang diberikan kepada kita adalah sekian ratus suku, sekian ratus budaya, bahasa, bahkan warna kulit juga ada perbedaan, dan sekian agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, belum lagi yang sebelah sana beberapa aliran kepercayaan, masih banyak. Godoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Kaharingan, sudah Wiwitan, ada ya, Kapitayan, semuanya bisa dirawat dalam bingkai
hubbul waton minal iman. Semuanya bisa diwadahi dengan bagaimana kita beriman kepada Tuhan, beragama, sekaligus cinta tanah air. Itu kehebatan Hasyim Asy'ari di situ. Maka bukan Indonesia kalau tidak ada Islam. Bukan Indonesia kalau tidak ada Katolik. Bukan Indonesia kalau tidak ada Kristen. Bukan Indonesia kalau tidak ada Hindu. Bukan Indonesia kalau tidak ada Buddha. Bukan Indonesia kalau tidak ada Konghucu. Bukan Indonesia kalau tidak ada aliran kepercayaan. Bukan Indonesia kalau tidak ada suku Jawa. Bukan Indonesia kalau tidak ada suku Sunda, Madura, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Papua, Melayu. Bukan Indonesia kalau tidak ada keturunan Cina. Bukan Indonesia kalau tidak ada keturunan Arab. Bukan Indonesia kalau tidak ada keturunan India dan sebagainya. Itulah kita. Itulah kita. Semua bisa kita rawat dengan semangat hubbul waton minal iman. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara sering oleh apa tadi kalau kata Mas Emil bagi suku pendek gitu ya, dipertentangkan dengan agama. Iya, itu. Pancasila baik mana dengan agama? Itu sama dengan orang ngomong sate enak mana dengan naik Mercy. Ya, enggak apple to apple dong. Makan sate enak mana dengan naik mobil Mercy. Enggak nyambung itu. Pancasila bukan agama dan tidak akan mengganti agama. Tapi negara Pancasila sebagai dasar negara bisa merawat kebinekaan semua warga bangsa yang sekian agama dan sekian suku. Itulah Pancasila pada dasar seperti itu. Sebagai ideologi bernegara, sebagai falsafah bernegara, tidak mengganti agama. Tapi di bawah negara Pancasila silahkan bebas umat beragama melaksanakan syiar atau ibadah kemajuan agamanya masing-masing. Bangun masjid, bangun gereja, bangun wihara, bangun sinagog, silahkan dengan bebas-bebasnya. Pesantren, madrasah, sekolah, silahkan. Bayangkan di Saudi orang bikin musola atau musola, madrasah tidak gampang. Di Saudi, saya di sana 13 tahun setengah, saya tahu persis. Orang mau bikin madrasah nggak bisa. Di Mesir nggak sama. Pada Mesir lebih modern, tetapi sama. Tidak gampang orang membuat yayasan atau bikin madrasah, sekolah atau bangun masjid, nggak bisa, nggak gampang. Di Suriah juga sama, apalagi Irak, apalagi waktu zaman Saddam Hussein. Nah, di kita luar biasa. Mari kita syukuri dengan keberagaman ini. Barang siapa tidak mensyukuri keberagaman ini berarti menentang sunnatullah, menentang kepastian Tuhan. Kalau kita tidak bersyukuri, kalau nggak mau hidup beragam, silakan pindah ke Afghanistan. Islam semua di sana. Al-Quran mengatakan, mohon maaf saya keluarkan ayat Quran bagi yang non Muslim sebagai pegangan Pak Slamet atau Pak yang terhormat Pak Kapolres Tabes Surabaya, Pak Kombes Yusuf dari Tasikmalaya, orang santri. Di dalam Al-Quran dikatakan, wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang-orang bikin gaduh di Madinah waktu itu kan di pimpinan Muhammad. Orang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan tinggal dengan kamu di Madinah. Jadi orang bikin onar, bikin gaduh Surabaya, di Jawa Timur, usir Pak Emil. Masalah usir aja. Kurang nih Pak. Perintah Tuhan ya. Orang bikin gaduh di Indonesia nih, silahkan pindah ke Afghanistan. Kalau kurang pas, silahkan pindah ke Myanmar lah. Ke apa? Pokoknya jangan pindah ke Singapura nanti ditolak gitu ya. Enggak betul. Artinya kepada Pak Slamet, Pak Yusuf, kepada kepolisian, jangan ragu-ragu. Mereka yang bikin onar, mengganggu ketenangan, sedang mengungkit-ungkit lagi masalah Pancasila, masih mempersoalkan Pancasila, usir saja itu dari Jawa Timur. Terima kasih puas untuk Pak Kiai Sarif, sangat luar biasa sekali.
sebelum saya bergeser ke Pak Slamet dan juga ini, tadi Yai Said begitu sangat luar biasa memotivasi itu Mbah Hasim gitu. Saya juga punya satu catatan penting bagi Yai Said itu ketika di dalam kehidupan berkebinekaan itu kan kita sangat mudah untuk melabeli orang menjadi kafir dan lain sebagainya. Kalau tidak salah waktu zamannya Yai Said masih jadi ketua PBNU, Yai Said itu dengan berani melakukan tawaran merevisi kata kafir, Gus. Jadi kafir itu tidak ada, yang ada adalah muwatinun. Itu banyak teman-teman yang katakanlah yang ideologinya ini wah ini Yai Said mau merevisi Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada kafir, tapi oleh Yai Said kemudian itu tidak pas, harus diganti muwatinun. Di Indonesia tidak ada kafir, yang ada adalah muwatinun, warga negara. Itu pripun itu? Itu dibahas di Munas Banjarnegara Jawa Barat. Iya. Ya, ide dari saya, tapi akhirnya menjadi keputusan di Munas. Dibahas panjang lebar, kita tidak boleh menggunakan kata-kata kafir kepada teman-teman kita non-muslim. Karena sistem yang berjalan di kita ini adalah muwatonah, citizenship, sudah lintas agama, lintas suku. Iya. Jadi tidak boleh ada panggilan yang seakan meremehkan, merendahkan. Seperti Nabi Muhammad waktu memimpin kota Madinah atau negara Madinah. Pertama, negara namanya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab, namanya negara Madinah, civilized. Iya. Yang kedua, Nabi Muhammad melindungi non-muslim. Kebetulan ada 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, diberlakukan sama, di depan hukum sama, fasilitas sama. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan Yahudi di pasar, entah gimana, barangkali lupa, nempel si orang Islam ini, yang sahabatnya mati, baru nggak bermaksud membunuh, nempel mati, banyak sakti banget banyak ini orang. Nabi marah besar dengan mengatakan, barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat nanti di surga, tidak akan masuk surga, tidak akan selamat di hari kemudian. Ini jelas sekali proteksi dari Muhammad terhadap warga Madinah, ya, satu warga, satu bangsa atau satu warga kota yang non-muslim, tidak dibedakan sedikit pun dengan yang muslim. Itu Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita semua. Bahkan Nabi Muhammad suatu ketika, tapi nggak boleh ditiru oleh Bang Emil, sekarang sudah beda. Beliau dikirimi hadiah oleh gubernur Mesir yang beragama Ortodok, namanya Gubernur Muqawqis. Yang diterima perempuan cantik kirimnya. Dulu biasa, sekarang jangan. Namanya Maria Ejim, dengan satu kuda, perempuannya dua. Yang satu cantik, Maria diambil oleh Muhammad. Yang kedua Syirin, kurang cantik, diberikan kepada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Itu menunjukkan hubungan antara Nabi Muhammad dengan non-muslim atau dengan Kristen, terutama Kristen, sangat baik sekali. Ketika Romawi yang Katolik perang dengan Persia yang Zoroaster, Romawi kalah, Nabi sedih. Katolik kalah, Nabi Muhammad sedih. Akhirnya turun ayat Quran, satu surat Romawi, Ar-Rum itu Romawi. Di Bible nggak ada surat Mekah, tapi di Quran ada surat Romawi ada. Bunyinya begini. Saya baca Alif Lam Mim Ulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin wal amru min qabl ba'd fa yawma idzi yafrahul mu'minun. Sekarang Romawi kalah, tapi nanti kurang dari 10 tahun Romawi akan menang. Ketika Romawi menang mengalahkan Persia, hendaklah orang Islam menyambut gembira. Fa yawma idzi yafrahul. Ya Allah, luar biasa. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Yathrib, Madinah, orang-orang Yahudi mengatakan Yesus itu anak jadah, perbuatan zina antara Yosef, si tukang kayu, dengan Maryam. Nabi, gimana cara mengkantamnya? Ya Allah, bagaimana saya menjaga ini? Turun satu surat Maryam. Di Quran ada surat Maryam.
Di Bible nggak ada surat Aisyah. Wadkur fil kitab Maryam idh tabadat bin ahliha makanan syarqiyya. Sampaikan Muhammad bahwa Maryam itu perempuan qidis, perempuan suci, perempuan bersih, jauh dari perbuatan keji. Satu surat Maryam. Jadi betapa hubungan baik antara Islam dengan non Muslim di sini. Oleh karena itu kepada yang bersumbu pendek, Bersumbu pendek ini, ya maunya ganti-ganti Pancasila ini. itu kan belakangan setelah era reformasi. Betul. Dengan mudahnya informasi, mudah ada YouTube, ada Google, ada WhatsApp, maka Wahabi yang di Saudi sudah nggak doyan orang Saudinya, terutama putra mahkotanya Muhammad bin Salman, oleh beberapa orang dibawa ke sini yang tidak pas dan tidak cocok dengan budaya sini. Mereka ingin mengikis budaya kita, pengen kelihatan Islam banget, Islamnya tenanan, langsung mendadak pakai gamis, langsung jenggotnya panjang, jidat hitam. Kalau menghadapi kita pakai celana ini kurang Islam. Itu pemikiran Wahabi dari Saudi yang sekarang putra mahkotanya sudah akan membuang pemikiran-pemikiran itu, dibawa ke sini yang tidak cocok sama sekali. Padahal di sana sudah nggak doyan. Terima kasih. Nanti ada lagi Salafi datangnya dari Yaman. Dan dari Yaman, kalau Wahabi dari Saudi, kalau Salafi dari Yaman. Lebih keras lagi. Di Surabaya ada. Gak usah sebut namanya ya. Apa saya sebut namanya? Inisial saja dia. Salafi lebih keras dari Wahabi. Nanti pada cikal bakal satu langkah lagi teroris. Iya. Walaupun Wahabi bukan teroris, Salafi bukan teroris, tapi satu langkah lagi akan menjadi JAT, Ansar Tauhid, Abu Bakar Bashir. Iya. Satu langkah lagi akan menjadi JAD, Ansar Daulah, yang menghalalkan darah kita semua. Kalau Ansar Tauhid non Muslim halal darahnya. Ansar Tauhid, Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Gufron, Samudra, gereja bom. Kalau Ansar Daulah, kita orang Islam pun yang tidak setuju, tidak sama dengan mereka, halal darahnya. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Mas Polres dari Cirebon, dan saudara-saudaranya. Itu Ansar Daulah. Itu dari Mesir datangnya, yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69, mengkafirkan semua orang yang tidak sama dengan mereka. Nah, hati-hati di Jawa Timur ini, ya, Mas Emil, ya, di Malang ada, Magetan, Ngawi, Jombang kayaknya ada dia ini. Ada ya? Kira tidak ada. Hati-hati Madura juga boleh ada ya yang udah ada gejala-gejala, walaupun belum matang masih ikut-ikutan masih. Tapi kalau yang matang kan Nunggu matangnya atau jangan sampai matang dia ya. Di Surabaya. Oke. Ya. Di sekitar Ampel sana itu ada itu. Kalau saya sebut namanya nggak etis ya, udah nggak usah sebut namanya, cari sendiri lah. Yang jenggotnya panjang segini nih di Ampel sana. Itu kalau Jawa Tengah banyak lagi Jawa Tengah, Solo, Malang, banyak sekali Jawa Tengah. Jawa Barat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Garut, Tasik, Cianjur. Kayaknya ngumpul semuanya di Jawa deh ya, saya. Enggak, jaringannya Filipina Selatan, Sulawesi Tengah, Bima. Itu jaringan Bima, Sulawesi Tengah, dan terus ke Filipina Selatan, nanti Afghanistan. Itu jaringan teroris, Wahabi bukan. Awas bedakan antara Wahabi dengan teroris. Wahabi bukan teroris, Salafi bukan teroris, kita. Tapi orang ikut Wahabi, cara berwahabi, satu langkah lagi bisa jadi teroris. Menarik sekali. Kita kasih plus untuk Yai Said yang sudah menunjukkan data yang sangat luar biasa. Sebelum ngomong soal ekonomi gitu kan, tadi Yai Said itu sudah mengeluarkan begitu banyak data dan lain sebagainya. Pertanyaan saya kepada Pak Wakapolda cuma dua. Sejauh mana kepolisian mengantisipasi itu? Dan yang kedua, selama COVID ini, Pak Wakapolda, catatan-catatan penting apa terkait dengan keamanan, penanggulangan dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh publik gitu kan. Dan kira-kira kalau ada hambatannya ini, mumpung ada Gubernur, sehingga nanti kalau ada pembahasan anggaran dan lain sebagainya nanti bisa dititipkan. Silakan Pak Slamet bisa berbagi gagasan dan juga pengalaman bersama dengan
kami ini. Dulu pernah di Nganjuk nih Pak jenengan. Saya Jombang Pak, jadi kalau naik bis cuma 7.000 gitu saja. Tonggok.